Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Wakil Menteri Perhubungan RI Suntana bersama Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan serta stakeholder terkait meninjau kesiapan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Bojonegara, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan Merak di Banten menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025. Dalam kesempatan tersebut, Kakor-Lantas bersama Wamen Perhubungan RI menerima paparan Tactical Floor Game dari Ditlantas Polda Banten dan Ditlantas Polda Lampung sebagai bagian dari simulasi untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan. Wamenhub Suntana mengungkapkan setelah melakukan pengecekan di Pelabuhan Penyeberangan Jawa Sumatera, pemerintah berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Hal senada juga disampaikan oleh Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan yang optimis bahwa pengamanan dan pengelolaan arus mudik serta arus wisata selama libur Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan baik. Dengan dilaksanakannya Tactical Floor Game oleh Ditlantas Polda Banten dan Ditlantas Polda Lampung, pihaknya berharap bisa mengantisipasi peningkatan volume kendaraan. Sebelumnya peninjauan juga dilakukan di Pelabuhan Bakauheni dan Dermaga Wika Beton Lampung untuk memastikan kesiapan jalur penyeberangan bagi para pemudik maupun wisatawan yang akan melintas jalur Sumatera Jawa selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Underestimate. Tadi kita sudah melakukan simulasi, ya, tactical floor game mensimulasikan situasi yang terburuk, ya, situasi yang terburuk karena cuaca ataukah karena volume kendaraan atau animo masyarakat yang banyak yang akan nyebrang ke Sumatera. Ini juga sudah kita siapkan dan ini terkoordinasi dengan baik. Mudah-mudahan perencanaan yang baik ini nanti pada saat pelaksanaannya ini juga bisa memberikan jaminan kepada kita untuk lebih baik lagi dari tahun lalu. Kemudian seperti pernah saya sampaikan, ini penyeberangan ini salah satu titik krusial, ya, titik krusial pada saat arus mudik Nataru maupun Lebaran, ya, karena kapasitas pelabuhan, kapasitas dermaga itu sangat terbatas, ya, sangat terbatas sehingga sangat mungkin nanti akan terjadi overload, ya, over capacity di pelabuhan ini karena animo yang begitu banyak. Namun kami sudah bersama-sama teman-teman dari pemangku kepentingan, ya, sudah bersepakat. Yang pertama kita akan melakukan strategi delaying system, ya. Walaupun ini pahit, ya, kita harus memperlambat keberangkatan, tapi ini harus kita lakukan delaying system ini. Nanti sudah disiapkan, ya, beberapa buffer area atau buffer zone yang akan menampung sementara kendaraan yang akan menyeberang ketika arus di pelabuhan ini sudah overload, ya. Ini dari tahun lalu ada beberapa penambahan buffer zone ini, ya. Ini yang membuat saya yakin. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, Kakor-Lantas Polri menggelar Tactical Floor Game guna memastikan kesiapan operasi lilin 2024. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan yang berlangsung di Aula Madelu Korlantas pada Sabtu 14 Desember 2024 lalu. Kakor-Lantas Polri menggelar Tactical Floor Game untuk memastikan kesiapan pelaksanaan operasi lilin 2024. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan yang berlangsung di Aula Madelu Korlantas pada Sabtu 14 Desember 2024. TFG dihadiri oleh perwakilan dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Ditlantas Polda Jabar, Ditlantas Polda Jawa Tengah, Ditlantas Polda DIY, dan Ditlantas Polda Jatim, serta Ditlantas Polda Bali. Dalam kesempatan ini, masing-masing wilayah memaparkan strategi dalam mengantisipasi pergerakan masyarakat selama operasi lilin berlangsung.
Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengungkapkan pelaksanaan Tactical Floor Game ini bertujuan untuk menetapkan konsolidasi dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat selama masa libur akhir tahun. Ini merupakan tahapan daripada perencanaan pengelolaan arus mudik, arus wisata selama libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Sebelumnya kita sudah melaksanakan survei, kemudian rapat-rapat koordinasi. Ini adalah konsolidasi terkait dengan tindakan-tindakan taktis yang akan dilaksanakan nanti pada pelaksanaannya. Kita sudah bisa menginventarisir, memitigasi ya potensi-potensi kerawanan, terutama di jalur tol, jalur arteri dan wisata maupun di penyeberangan. Ya. Menurut survei dari Kementerian Perhubungan, ini ada 110 juta masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru ini. Kemudian kita juga mendengar prediksi dari BMKG di akhir tahun dan awal tahun 2025 ini ada cuaca yang ekstrim yang mungkin terjadi pada saat perayaan libur Natal dan Tahun Baru ini. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat ya untuk waspada terhadap situasi mungkin nanti yang akan dihadapi pada saat libur. Lebih lanjut, Irjen Pol Aan Suhanan menjelaskan terdapat titik-titik krusial yang terjadi pada pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024, baik di jalan tol maupun di rest area. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2 untuk perjalanan jarak jauh saat libur Nataru, karena berdasarkan data Korlantas, tingkat kecelakaan kendaraan roda 2 mencapai 78%. Sementara itu, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Persero Heru Widodo mengapresiasi langkah Korlantas yang telah mengadakan TFG yang sangat membantu stakeholder dalam mempersiapkan pelaksanaan dengan lebih baik. Pertama tentu saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Korlantas, melalui Pak Kakor Lantas, karena sudah menginisiasi TFG ini, sehingga kita semuanya yang terlibat punya gambaran yang detail untuk nanti kita terapkan pas di hari pelaksanaan. Dan tentunya kerjasama antar stakeholder dengan kepolisian, lalu kemudian dengan Kementerian Perhubungan dan lain-lain, ini menjadi kunci keberhasilan dari hal-hal yang sudah kita rencanakan. Dan tentu setiap tahun tantangannya berbeda, dan kita semuanya sudah menyiapkan itu. Dengan Pak Kakor Lantas tadi juga sudah menyampaikan semuanya, dan kita berharap pelaksanaannya nanti ini bisa kita jalankan sesuai rencana. Sebelumnya, Kakor Lantas bersama stakeholder menerima paparan Tactical Floor Game dari Ditlantas Polda Banten dan Ditlantas Polda Lampung sebagai bagian dari simulasi untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan. Pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri secara langsung membuka kejuaraan nasional atau Kejurnas Institut Karate-Do Nasional atau Inkanas Kapolri Cup 2024. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.